Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiawiyah, NDH 29 Angkatan 46, asal instansi Puskesmas Sigenti, peserta Latsar CPNS golongan 2 Kabupaten Parigi Motong tahun 2023. Diabetes mellitus atau yang sering disebut dengan kencing manis adalah penyakit peningkatan kadar gula dalam darah. Hal ini terjadi karena adanya zat dalam tubuh yang bermasalah yaitu insulin atau hormon pengatur kadar gula darah. Penyakit diabetes mellitus terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah DM tipe 1 yang disebabkan karena kerusakan tempat produksi insulin. Yang kedua adalah DM tipe 2 yang disebabkan karena penurunan jumlah dan kerusakan kerja dari insulin. Kemudian DM gestasional atau diabetes mellitus yang terjadi pada kehamilan biasanya terjadi pada trimester kedua atau trimester ketiga. Berikut adalah tanda dan gejala diabetes mellitus, di mana tanda utamanya atau gejala klasiknya adalah banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing. Sedangkan gejala umumnya atau gejala penyertanya adalah sering haus, sering buang air kecil, sering lapar atau lelah, berat badan turun secara drastis. Bila ada luka sulit sembuh, kulit kering dan gatal, rasa kebal di kaki atau kesemutan, serta pandangan yang kabur. Berikut adalah orang yang berisiko terkena diabetes mellitus, yaitu orang yang mengalami obesitas atau kegemukan, memiliki riwayat keluarga atau orang tua yang menderita diabetes, menjalani pola hidup santai, sedentary lifestyle atau pola hidup kurang gerak, orang yang dengan lanjut usia, kebiasaan merokok, pola makan yang tidak teratur, serta stres. Selanjutnya, komplikasi akut diabetes mellitus. Pada keadaan gula darah naik drastis, biasanya ditandai dengan sering kencing, lapar, sangat haus, pandangan kabur, kulit kering, dan sering mengantuk. Sementara pada keadaan gula darah turun drastis, biasanya ditandai dengan gemetar, denyut jantung cepat, berkeringat dingin, kelelahan, gelisah, lapar, nyeri kepala, hingga tidak sadar. Sementara itu, komplikasi jangka panjang diabetes mellitus dapat mengganggu sistem atau organ lain yang lebih besar di dalam tubuh, diantaranya yaitu penyakit cerebrovaskuler atau gangguan pembuluh darah otak, gangguan penglihatan dan kebutaan, kerusakan ginjal permanen, serangan jantung, infeksi kaki diabetes, hingga neuropati perifer atau hilangnya sensasi saraf tepi. 4 pilar penata laksanaan diabetes mellitus yaitu edukasi, nutrisi, latihan jasmani, dan terapi obat. Pilar yang pertama adalah edukasi. Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat perlu selalu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan diabetes mellitus secara holistik atau menyeluruh. Pilar yang kedua adalah nutrisi. Pedoman pelaksanaan nutrisi atau perencanaan penderita diabetes mellitus dilakukan dengan prinsip 3J, yaitu tepat jumlah kalori, tepat jenis makanan, dan tepat jadwal makanan. Tepat jumlah kalori yang dimaksud adalah menentukan jumlah asupan kalori harian berdasarkan umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas fisik. Sedangkan tepat jenis makanan adalah dengan memilih jenis makanan yang rendah gula serta menerapkan pengaturan makan metode piring T, yaitu dengan mengisi setengah bagian piring sayur mayur non tepung, seperempat bagiannya lagi lauk pauk, dan seperempat yang terakhir karbohidrat kompleks. Selanjutnya, tepat jadwal makan yaitu dengan mengatur jadwal makan secara teratur setiap harinya dengan 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan atau snack dengan porsi yang kecil. Berikut adalah contoh pengaturan makanan penderita diabetes mellitus. Untuk jenis bahan makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes adalah makanan yang tinggi gula seperti susu full cream, es krim, gula pasir, gula merah, permen, madu, sirup, nangka matang atau nangka yang masak. Untuk jenis makanan tersebut agar dapat dihindari bagi penderita diabetes mellitus. Untuk bahan makanan yang harus dikurangi oleh penderita diabetes adalah seperti bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, daun singkong, kacang panjang, wortel, nasi, roti, mie, kentang, singkong, kuning telur, ubi, nenas, mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo, dan semangka. Untuk jenis makanan tersebut
agar kiranya dapat dikurangi oleh penderita diabetes mellitus. Adapun contoh makanan yang dianjurkan bagi penderita diabetes seperti ayam tanpa kulit, ikan, tempe, tahu, kangkung, ketimun, tomat, labu air, kembang kol, sawi, selada, seledri, terong, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai, putih telur, daging tanpa lemak, jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, dan belimbing. Pilar yang ketiga adalah latihan jasmani, yaitu aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur sebanyak 4-5 kali per minggu. Adapun contoh aktivitas yang dianjurkan bagi penderita diabetes seperti jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Sedangkan aktivitas yang dikurangi bagi penderita diabetes adalah mengikuti pola hidup sedentary lifestyle atau pola hidup santai, yaitu pola hidup kurang bergerak. Dianjurkan untuk mengamalkan pola aktivitas yang sehat seperti memilih berjalan ke pasar dibandingkan naik kendaraan atau memilih naik tangga daripada naik lift. Pilar selanjutnya adalah terapi farmakologis atau terapi obat-obatan. Bagi penderita diabetes mellitus, disarankan untuk mengikuti anjuran dokter terkait terapi obat yang sesuai bagi penderita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.